Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Idam Cipta Ridas. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas membuat vlog atau video tentang social grace, etika berkomunikasi secara langsung. Saya akan menjelaskan tentang social grace. Social grace adalah suatu materi yang dipelajari dengan cara berperilaku sopan, berkomunikasi dengan baik, dan beretika sesuai budaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etika berkomunikasi secara langsung. Sebagai makhluk sosial, etika termasuk hal mendasar dalam kehidupan manusia, terlebih lagi kita sebagai orang Indonesia yang dari kecil sudah biasa diajari tentang bagaimana sopan santun, tata krama, dan adat kebiasaan. Menurut para ahli, etika berkomunikasi adalah satu, ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. 2. Mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. 3. Seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan orang tua, kita juga menerapkan etika loh. Karena orang tua itu sangat berjasa dalam hidup kita dan sudah memberikan kasih sayang yang sangat tak terhingga. Jadi, bagaimana cara beretika berkomunikasi yang baik dengan orang tua? Berikut ini contoh videonya. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Duduk dong. Idam dari mana? Habis pulang ngaji, Bu. Ngaji di mana, Idam? Ngaji di Ustadz Bahri tadi sama teman-teman. Oh, alhamdulillah. Idam ngajinya udah sampai mana bacaan Al-Qur'annya? Baru 30, belum selesai. Oh. Alhamdulillah. Yang penting kamu rajin ngajinya. Ibu gimana hari ini? Kerjaan rumahnya capek gak? Hari ini Bu agak lelah, Idam. Banyak kerjaan. Punggung Ibu pegel nih. Masih udah pijitin? Alhamdulillah. Terima kasih, Idam. Pada situasi ini, di lingkungan atau masyarakat, baik itu teman, saya akan menanyakan pendapat teman saya bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar ketika berbicara kepada teman yang sebaya. Pada video ini, saya akan membahas tentang etika berkomunikasi dengan teman dan meminta pendapat pada dua teman saya ini. Perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hairul Bahri, umur saya 19 tahun, asal saya dari Jakarta. Yang satu ini. Ya, perkenalkan nama saya adalah Rahmati Dodo, umur saya 19, yang saya berasal dari Jakarta. Kita lanjutkan untuk pertanyaan pertama. Menurut Anda, gimana sih berbicara yang baik dan benar pada teman sendiri? Menurut saya, berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Dalam urusan berbicara, biasanya kita kesulitan untuk berpikir dengan jelas ketika memiliki ide yang belum dipikirkan dengan baik. Dan yang satu ini? Ya, kalau dari Kalau kita pendapat tahu saya, ya, itu dengan perlakuan teman seperti keluarga sendiri. Etika sopan, tidak menyinggung, berkata kasar ketika berbicara.
sopan santun, dan menggunakan bahasa yang lemah lembut. Karena apabila kita berbicara semau kita tidak tahu apakah orang itu akan menyinggung, perkataan itu akan menyinggung, dan kemudian dia tidak terima dengan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi sebelum berucap kita harus berpikir dulu. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Anda menanggapi orang yang selalu berbicara kotor atau kasar? Menurut saya ada 3 cara untuk menanggapi orang yang berbicara kasar. Yang pertama, menahan diri agar tidak terbawa emosi. Cara yang kedua, memaafkan lebih dahulu segala perkataan buruknya. Nah, yang ketiga, memahami penyebabnya sering berbicara kasar. Ya. Dan yang ini? Ya, kalau dari pendapat saya sendiri itu bisa dari faktor lingkungan dia hidup. Lingkungan dia hidup seperti misalnya dia dari kecil hidup di lingkungan yang kurang baik dan kurang berpendidikan, maka ketika dia besar nanti dia juga akan terikat oleh lingkungan itu tersebut, berbahasa yang tidak sopan, kasar. Dan kedua itu bisa dari faktor pertemanan dia. Kalau dia memiliki teman yang bisa dibilang agak toksik dan menggunakan bahasa yang kurang enak, kurang baik, dan kurang formal untuk berbahasa yang baik dan benar, maka orang tersebut akan ikut-ikutan lama-kelamaan dan akan menjadi kebiasaan yang buruk untuk dia sendiri dan juga untuk orang lain. Ya, itu pendapat saya. Segitulah pendapat bagaimana etika berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana etika berbicara kepada atasan dalam suatu pekerjaan. 1. Jangan posisikan atasan Anda seperti Anda, karena memang jabatannya berbeda. Jadi Anda harus memposisikan dia itu lebih di atas Anda. Yang kedua, saling mendengarkan. Komunikasi yang efektif dimulai dari kemampuan untuk mendengarkan. Anda harus mendengarkan dengan cermat setiap percakapan bos Anda. Tunjukkan rasa antusiasme Anda serta keseriusan Anda dalam mendengarkan beberapa informasi atau instruksi yang diberikan oleh atasan Anda. Keseriusan dan antusiasme seseorang dalam mendengarkan dapat dilihat dari sikap saat mendengarkan. 3. Meminta dan menanggapi. Bawahan yang baik bukanlah seseorang yang melakukan semua instruksi dari bosnya tanpa pertimbangan apapun. Karena itu, jika Anda mengerti apa yang dimaksud oleh atasan Anda harus bertanya. Demikian juga jika Anda merasa perlu untuk memberikan ide, memperkuat atau mengubah instruksi bos Anda, lakukan dengan sopan, dengan alasan kuat, sehingga Anda tidak dianggap sebagai karyawan yang nakal. Keempat, gunakan kalimat positif dan bahasa efektif. Hindari menggunakan kata-kata yang konfrontatif, intonasi tinggi, dan argumentatif. Hindari juga menggunakan bahasa dan istilah yang terlalu tinggi untuk dipahami atasan atau bos Anda. 5. Pertahankan profesionalisme. Jangan pernah mencampur masalah pribadi dengan masalah di kantor. Yang keenam, kontrol emosi. Jangan Anda terlalu terbawa suasana. Meskipun sesekali Anda mungkin tidak menyukai tugas itu, atau mungkin Anda tidak menyukai bos Anda. Yang ketujuh, jangan menggurui. Posisikan diri Anda sebagai pendengar. Bahkan jika Anda memiliki saran yang akan disampaikan kepada bos, ucapkan dengan kalimat yang tidak menyinggung egonya. 8. Membuat laporan. Teknik dan etika dalam pelaporan adalah sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah. Buat konsep atau poin yang akan Anda laporkan kepada atasan Anda. Metode ini secara otomatis akan membuat Anda menguasai maksud dan tujuan laporan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua.
Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau penyampaian yang mungkin masih kurang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.